Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita merenungkan sungguh-sungguh, sebetulnya apa yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang dapat kita perhitungkan sebagai jasa kita kepada Dia? Saudara, seluruh perbuatan-perbuatan kita sebetulnya perkara-perkara remeh di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, perbuatan-perbuatan kita betul-betul bisa tidak berarti di hadapan Dia. Saudara, disitulah kita mengerti, jikalau kita bisa melayani Dia, jikalau kita bisa memberi kepada Dia, jikalau Dia mau menerima pemberian kita, saudara, itu semata-mata kasih karunia. Karena segala sesuatu adalah milik Dia. Dia menciptakan segala sesuatu, dan apa yang kau dan saya miliki, itu adalah pemberian Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, haruslah kita insyafi bahwa mata jasmani kita sangatlah terbatas di dalam melihat hal-hal yang hakiki. Seringkali juga kita salah menilai dengan mata jasmani kita, bukan? Termasuk pengetahuan kita juga harus kita insyafi. Sangatlah terbatas untuk mengenal hal-hal yang hakiki. Apalagi terkait dengan diri kita sebagai manusia. Namun seringkali saudara, kesadaran akan keterbatasan tersebut menjadi sirna. Ketika kita melihat bahwa manusia itu makhluk yang di atas rata-rata dari yang lain. Maka tidak heran jikalau ada pandangan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta ini. Bahkan manusia yang dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa, termasuk karya-karya yang indah. Maka manusia memahami dirinya. Sebenarnya manusia itu baik. Ketidakbaikan dalam diri manusia karena faktor lingkungan. Bukan karena faktor tabiat dalam diri manusia itu. Saudara, tidak heran, pemikiran yang seperti ini, manusia juga melakukan sikap-sikap yang transaksional dengan Allah. Semangat transaksional adalah semangat yang didasarkan kepada kesetaraan. Milikku cukup berharga untuk aku tukarkan dengan apa yang menjadi milikmu. Saudara, itulah semangat manusia, yaitu semangat transaksional kepada Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 7, ayat 18 sampai 29. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagi umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah
sebuah lagu atau kidung atau nyanyian yang digubah oleh Raja Daud. Saudara, kidung ini digubah sebagai respons kepada apa yang Tuhan katakan kepada Daud, yaitu janji akan Mesias. Saudara, dengan kidung ini kita mendapatkan bahwa sesungguhnya manusia di dalam segala kehebatannya sekalipun, manusia yang paling tinggi, dia adalah merespons apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Manusia tidak sanggup untuk dapat menjangkau Allah. Namun, ketika Allah menjangkau manusia, maka manusia baru bisa memberikan respons kepada Allah. Saudara, itulah yang Raja Daud lakukan, yaitu merespons kepada Tuhan yang menyatakan dirinya kepada dia. Saudara, kita bisa merespons kepada penyataan Tuhan. Itu pun kasih karunia Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, anugerah yang Tuhan karuniakan menjadikan kita mengenal Dia dan mengenal diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apa yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hambamu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di muka bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menyadari siapakah dirinya. Dan Daud menyadari betapa besarnya Tuhan itu. Kapan? Ketika Daud mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, Daud menjadi raja, Daud menyadari itu kasih karunia Tuhan. Namun sekarang Daud menyadari ada perkara yang lebih besar yang Allah berikan kepada dia, yaitu janji akan Mesias. Sebuah janji yang masih jauh, tetapi Tuhan sudah beritahukan kepada Daud. Saudara, disitulah saudara-saudara Daud menyadari siapakah dirinya dalam Tuhan. Awalnya dia ingin membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa kasih karunia Tuhan itu melimpah luar biasa atas dirinya. Sehingga saudara, di situ Daud ingin melihat di dalam kehidupannya bagaimana Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu saudara, ketika Daud melihat kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia, sebuah janji yang sangat besar yaitu Mesias. Maka saudara, Daud berkata, siapakah Allah yang seperti engkau? Saudara, tidak ada. Saudara, Daud berkata, siapakah Allah yang menyertai umatnya di dalam keluar daripada tanah perbudakan? Tidak ada. Saudara, Daud menyadari, adakah Allah yang memberikan sebuah janji yang begitu besar, yang masih sekian tahun lamanya, masih jauh, tetapi Allah sudah menjanjikannya, yaitu Mesias? Saudara, tidak ada. Oleh karena itu saudara, Daud berkata, dia adalah Tuhan yang sejati. Dia adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus Kristus, disitulah kita mengenal siapa diri kita. Sehingga ketika kita mengenal Yesus Kristus, di situ kita bertobat dari dosa-dosa kita. Karena ketika kita mengenal kasih karunia, kita menyadari siapa diri kita. Oleh karena itu saudara, ketika engkau dan saya bisa bertobat, saudara, itu bukan karena jasa kita, tetapi Tuhan membukakan mata kita akan kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia pada dirinya sendiri, dia tidak sanggup bertobat, kecuali Roh Kudus melahirkan dia kembali. Orang itu melihat kasih karunia Allah. Ketika dia melihat kasih karunia Allah, dia mengenal Allah itu sendiri.
dan dia mengenal siapa dirinya. Disitulah saudara-saudara, orang itu bisa bertobat. Kita bertobat. Dan kita juga menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Di situ kita melihat betapa besarnya Tuhan kita. Di situ kita menyembah Dia. Yang kedua, saudara. Saudara, doa itu merupakan respons dari janji-janji Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Setelah firman Tuhan berkata begini, sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunanmu bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran, engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Saudara, Daud berkata apa saudara? Tuhan mengatakan kepada dia, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Saudara, dari bagian ini kita belajar satu hal. Bahwa jikalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, saudara, apakah dasarnya? Saudara, dasarnya adalah janji-janji Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan tidak menjanjikan kepada dia, apakah dasar kita bisa meminta kepada Tuhan? Tidak ada, saudara. Jadi saudara-saudara, jikalau engkau dan saya bisa berdoa kepada Tuhan, saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Karena sebelum engkau berdoa, Tuhan memberikan janji terlebih dahulu. Disitulah Tuhan mengatakan kepada kita, ketika engkau meminta di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kepadamu. Saudara, mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, di dalam Kristus, seluruh janji Allah, iya dan amin. Saudara, disitulah kita memandang doa adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena doa yang kita panjatkan didasarkan, dimampukan, dimungkinkan. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur ketika kita tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati janjinya. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya, memiliki iman untuk kita memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, respons yang tepat dalam hidup kita sebagai orang percaya terhadap janji Tuhan. Ketika kita berkata, saya percaya kepada janjimu, yaitu saya hidup di dalam doa. Saudara Daud, mengapa dia berani berdoa seperti ini? Karena ada janji Tuhan kepada dia. Disitulah saudara-saudara, kita memiliki iman untuk berdoa. Karena janji Tuhan di dalam Kristus, iya dan amin. Oleh karena itu saudara, marilah kita senantiasa membangun hidup doa. Hidup yang dekat dengan Tuhan. Berdasarkan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi ya Tuhan, kasih karunia Tuhan itulah yang menolong kami menyadari siapa kami dan betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu mengasihi Tuhan, tahu menyembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh berdoa kepada Tuhan karena janji yang Kau berikan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami boleh bersandar kepada janji-Mu, kami dibangunkan iman kami karena kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami karena Engkau berjanji kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.